Oleh sebab itulah kita harus betul-betul bersyukur terhadap organisasi Nahdlatul Wathon yang membuat kita sekarang ini sebagai betul-betul menjadi manusia yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau seandainya kita keluar dari apa yang sudah membuat kita jadi manusia yang punya ilmu, mungkin kita akan jadi apa yang akan kita dapati di akhirat. Itu sebenarnya. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathon fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus Pondok Pengurus Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Istiqomah INW Suralaga bersama jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari tingkat TK sampai SLTA. Yang kami hormati Bapak pengawas yang ada di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Istiqomah INW Suralaga. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di bawah kepengurusan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Istiqomah INW Suralaga yang berbahagia. Bapak Ibu yang hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat bersilaturahim, bertemu muka guna kita yang seperti dikatakan oleh Ketua Pengurus tadi itu melebur apa yang sudah terpecah, menyatukan apa yang sudah terpecah, dan mudah-mudahan ke depannya kita diberikan hati yang ikhlas, istiqomah untuk melanjutkan perjuangan yang ada di pondok kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta salam kita haturkan ke junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan semoga yang akhir kita dapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hormati, alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillah, karena sepanjang sejarah berdirinya pondok pesantren yang ada di desa kita ini, yaitu mulai berdiri tahun 2074. Kalau kita 1974, kalau kita hitung dari tahun 74, umur pondok kita sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Oleh karena itu, dengan bersatunya kita sekarang ini, mari kita satukan langkah, satukan persepsi, satukan tujuan, semuanya kita satukan. Jangan sampai ada seperti yang dikatakan oleh wakil ketua pengurus tadi itu, jangan ada di dalam hati kita karena apa, ada apa, karena betul-betul tujuan kita bersatu adalah untuk memajukan, itu saja yang kita. Dan juga tadi disampaikan NW harga mati, karena kita tahu bersama bahwa pondok ini CCB-nya seperti yang dikatakan oleh wakil pengurus tadi itu, CCB-nya NW. Dan juga kita, ibu bapak bisa menjadi guru karena NW.
mungkin kita jadi apa kita tidak tahu. Oleh sebab itulah kita harus betul-betul bersyukur terhadap organisasi Nahdlatul Ulama yang membuat kita sekarang ini sebagai betul-betul menjadi manusia yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau seandainya kita keluar dari apa yang sudah membuat kita jadi manusia yang punya ilmu, mungkin kita akan jadi apa yang akan kita dapati di akhirat. Itu sebenarnya karena pendiri pondok pesantren ini dulu, karena mungkin di antara kita semua yang ada di sini, mungkin yang paling sekarang yang jadi pembina bukan karena dia yang pintar, kita yang punya ilmu, bukan, karena dia yang paling besar, dihormati karena dia yang paling besar. Di antara kita semua yang ada di sini, dia yang paling besar. Mungkin itulah sebabnya dia diangkat sebagai pembina. Karena juga dia tahu sedikit, bukan banyak, sedikit sejarah bagaimana pondok pesantren ini. Karena almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Sadruddin, apapun itu perjuangan beliau, selalu walaupun saya kecil dulu, selalu beliau, oh ini anakku, sehingga sedikit apapun itu dia insya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, mari seperti yang dikatakan oleh pengurus tadi itu, mari kita melangkah dengan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena kita hidup ini tujuan kita satu, yaitu selamat dunia dan akhirat. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan kita memajukan pondok pesantren ini insya Allah, tapi kita dengan satu niat, kita perbaiki niat. Bagaimanapun gigihnya kita, tapi kalau ada niat lain di balik itu, insya Allah tidak akan bisa maju. Tapi kalau kita niat karena Allah, insya Allah, mudah-mudahan apapun program pengurus kita yang di sini, pengurus pondok kita, kalau kita sama-sama berniat, kalau kita sama-sama kompak untuk bersatu, insya Allah seperti apa yang dikatakan oleh almarhum Bapak Haji Kamarudin, gunung bisa kita lawan, gunung kita bisa terjang kalau kita kompak untuk bersatu. Seperti tadi ada mau program mau membuat tahfiz, lembaga tahfiz, insya Allah kalau kita kompak untuk bersatu. Oleh sebab itu dia mengharapkan kepada kita semua, mari kita satukan langkah kita. Yang sudah lewat biarkan lewat, mari kita maju ke depan untuk mempersatukan persepsi, untuk memajukan pondok pesantren yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi ya, kembali ke sejarah di mana orang-orang tua kita itu dulu sangat gigih. Pertama, pondok pesantren kita dulu punya 3 kelas, itu pun 3 kelas sanawiyah, cuman sanawiyah, di mana pada saat itu almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Sadruddin masih menjadi kepala desa Sunalengka. Dan pada saat itu, karena yang juga masuk sebagai murid yang ke angkatan 4 yang mungkin angkatan yang berapa, tapi seingat dia, pondok pesantren dulu pertama didirikan, guru cuma 1 atau kalau kurang lebih belum 10, dan itu pun syukur berdiri dulu, syukur berdiri untuk menggaji atau memberi honor dulu. Seingat dia, setiap awal bulan almarhum Tuan Gede Sadar, nak Tuan, wah awal bulan dulu ya pernah honor,
Nah, mulaiwa itulah jawaban ibu dia. Mulaiwa can kesinggak pada apa? Kesinggak pada tembakau. Itulah secara guru. Itu harus kita ingat. Setiap awal bulan dia itu selalu kasihan. Guru lelah ngajaran. Sehingga dulu emak bertiga tapi tidak pernah diganti sama almarhum tuan guru. Tapi mudah-mudahan ini bukan niat dia untuk menceritakan, tapi mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun terus terjadi tahun 82. Tahun 82 madrasah kita digempur oleh orang 2 RW. Dia waktu itu masih kelas 6 SD. Kebetulan berdekatan senavia dengan yang sekolah di SD yang ini sekolah. Sampai-sampai almarhum dulu itu lain diserang secara nyata, lain diserang secara sarung, sehingga beliau dulu itu kalau secara sarung yang sedikit karena yang sudah tahu lah sedikit walaupun masih SD. Di rumah saya ingat waktu SD saya kelas 6 lari saya ke Sanawiyah. Saya berdiri di dekat bapak almarhum dulu. Pak, kita pulang. Untuk apa kita pulang anak? Kita harus pertahankan sekolah ini. Itulah jawaban beliau dulu. Saya dikasih tahu sama teman-teman SD bahwa bapaknya diserang di madrasah. Lari saya ke madrasah, saya berdiri di dekat beliau. Itu tahun 82. Itu yang nyerang beliau malah ada juga yang membawa pistol. Itu supaya ibu bapak guru ketahui. Malam hari di rumah, di atas gendang rumah, almarhum diserang juga. Saking orang-orang itu tidak mau melihat pondok madrasah ini ada, mau dibubarkan dulu. Jangan hanya kita tahu sekarang, perlu kita ketahui sejarah juga, supaya jangan hanya seenaknya kita ngomong. Sekarang sudah maju, sudah enak kita berjuang, uang ada kalau sekarang. Uang apa sekarang? Bos ada, tinggal kita klaim, datang. Tapi kalau dulu kan ada nol, tidak ada apa-apa. Itu dulu, supaya perlu semua ketahui. Sekarang enak kita. Enak kalau sekarang mau buat apa tidak jadi. Tapi kalau dulu, zaman dulu masih belum ada apa-apa. Berjuang tertatih-tatih orang tua kita dulu. Sehingga kalau kita sekarang memakan buahnya kalau kita sekarang ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Betul kan? Ibu bisa aplikasi, ibu bisa jadi ini, ibu bisa jadi bapak, ibu bisa semuanya. Tapi kalau dulu ya Allah, tiap awal bulan beliau mencari gimana untuk menabung, gimana saya mencari untuk menabung setiap bulan itu. Dan setelah terjadi tahun 82, kemudian terjadi. Mungkin kalau semuanya yang ceritakan belum nanti semuanya. Tapi itulah sebabnya. Oleh sebab itu dan begitu tiang apa istilahnya itu menikah, kemudian maaf ya, yang sekedar menceritakan sejarah, bukan ingin membanggakan diri, ingin menceritakan orang tua, bukan, supaya kita tahu, supaya kita di dalam berjuang itu ya ini loh, oh begini loh sejarahnya, itu maksudnya. Kemudian yang menikah, terus terang almarhum kecewa melihat yang menikah karena belum selesai. Tapi itu mungkin banyak hikmahnya, sehingga Maulana Syekh Al-Makfurah bahwa Maulana Syekh langsung turun tangan waktu yang menikah dulu, langsung mintakan izin ke almarhum, ke aku Nurul Hairi bahkan Al-Makfurah Bapak Maulana Syekh, sehingga kami menikah di desa Suralaga.
almarhumah mengalah datang ke desa Suralaga untuk menikahkan kami, menghormati murid beliau karena murid beliau kecewa melihat anaknya yang pertama yang diharapkan untuk bisa melanjutkan apa yang diperjuangkan itu, sehingga Maulana Syekh Mubati datang langsung ke desa Suralaga untuk jadi penasehat perkawinan kami. Dan begitu perjalanan pernikahan, tidak lama kemudian yang namanya kita sudah menikah, buku segala macam, hanya kami minta izin kepada beliau, Pak, minta izin mau ngelamar untuk jadi pegawai negeri. Ini bapaknya Jarokah yang minta izin. Apa jawaban beliau? Anakku, Khairi, ya aku melihat minta izin jadi pegawai negeri itu apa? Gaji pegawai negeri ini itu tidak datang. Yang namanya almarhum Tuan Guru Haji Sadar luar biasa anti daripada barang yang haram. Kami anak-anaknya nabung di bank saja tidak dikasih dulu. Ini Haji Zahid Murni juga saksinya. Kami nabung di BRI Solo. Kami diketemukan bawa buku tabungan, dimarah, kemudian diancam tidak akan dikasih belanja lagi kalau masih nabung di bank. Itulah almarhum guru kita. Sehingga niat beliau itu betul-betul. Dan begitu kami minta izin untuk jadi pegawai negeri, apa bahasa beliau? Aku enggak laku. Ya aku mulai minta izin pada jadi pegawai negeri. Gerisak ku kakang, gerisak ku pada kakang. Itulah jawaban beliau. Enggak nak laku pada majuang madrasah. Bantu aku majuang madrasah. Itulah pesan beliau, itulah. Dan yang kedua, pernah juga ada program pengurus daerah Nahdlatul Ulama dulu di Pantau, pengurus pimpinan muslimat begitu punya program pelayanan KB. Beliau pulang dari Pancor siang hari, yang ingat beliau perintahkan dia untuk mencari asap KB. Karena siang-siang yang jawab, dia Pak masih panas dan aku dia pada sore. Anakku, itulah yang balik pemicu saya untuk berjuang. Anakku, yang namanya kita berjuang tidak boleh bilang nanti. Makanya kalau saya malas, teringat apa pesan orang tua. Oleh sebab itu mungkin kita sebagai murid mungkin belum tidak pernah ketemu, tapi dari guru-guru akhirnya belum juga semua yang ada di sini juga termasuk sebagai guru. Itulah pesan beliau. Yang namanya kita berjuang anakku, tapi bahasa Suralaga, Denda minta berjuang mau ya tak kandung menabareh, ya tak tuan antak umur tak Denda minta berjuang mau harus. Hanya saya jalan siang-siang bolong. Makanya sekarang dari itulah pesan-pesan beliau. Kalau ada hati yang malas dalam hati ini dalam berjuang, terngiang pesan-pesan beliau dia. Dan juga sekolah yang ada di Sukamulia terakhir beliau pas mau meninggalkan sedang membuat SMA NW Sukamulia. Karena dulu beliau sebagai ketua cabang juga, Pak yang buka sejarah melebar jadinya. Tidak apa-apa nih. Beliau sebagai ketua cabang Sukamulia dulu sebelum Mekar Sukamulia dengan Suralaga. Kebetulan pada saat akhir hayat beliau membuat karena almarhumah Bapak Maulana Syekh dulu semua cabang harus ada SMA NW. Sehingga walaupun tidak ada uang sama sekali, beliau berani langsung membuat di Sukamulia. Dan ada juga kan karena Sukamulia dulu itu tinggi, beliau berusaha bagaimana supaya tanah ini bisa turun. Tahu-tahu itulah keramat Nahdlatul Ulama. Malam-malam orang Sukamulia lihat, kan dulu belum ada apa istilah bulldozer. Ya, bulldozer. Orang Sukamulia saksikan ada bulldozer tengah malam meratakan tanah gunungan yang mau dibentuk, yang mau dibuat untuk SMA NW Sukamulia. Sehingga alhamdulillah orang Sukamulia yang dulu yang waktu teluh semuanya tobat setelah menyaksikan keramat Nahdlatul kerabat Bapak Maulana Syekh. Itu alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga akhir hayat beliau membentuk SMA
ibu sudah lega, semua catatan-catatan sehingga mungkin kita diam juga beliau sebentar mengurus pramuk dulu. Alhamdulillah itulah yang kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu Dewan Guru, kita jangan melupakan sejarah. Karena kalau kita melupakan sejarah, kita tidak akan selamat. Kita tidak akan selamat. Lebih-lebih lagi kalau kita seandainya membuat enemy. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, terakhir mungkin, mari kita kompak untuk bersatu di dalam memajukan pondok pesantren yang kita cintai dan banggakan yang ada di desa kita. Oke, mungkin segera mungkin yang dapat sampaikan. Maaf, kurang lebih mungkin terlalu panjang, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.